Halo, assalamualaikum Mom dan teman-teman semuanya. Apa kabarnya nih hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Nah teman-teman, jadi selama 3 hari kemarin aku itu lagi sakit. Sebenarnya sakitnya ini tuh udah dulu biasa aku alami, tapi udah lama banget sebenarnya nggak pernah kambuh. Tapi mungkin karena pola makan aku yang acak-acakan selama 2 minggu kemarin, jadi selama aku pulang kampung sampai ke sini, itu benar-benar aku makannya asal-asalan, semuanya masuk nggak ada pantangan. Jadi akhirnya asam lambung aku kumat lagi. Yang bikin aku males kalau asam lambung naik itu pasti anxiety aku itu juga ikut kambuh teman-teman. Nah ini tuh aku udah mulai beraktivitas lagi ya teman-teman. Biarpun kadang masih keliengan gitu teman-teman. Jadi aku berusaha untuk tidak terlalu memikirkan penyakit. Kita harus semangat. Sambil menemani aku bersih-bersih, aku curhat sedikit ya teman-teman tentang penyakit aku kemarin. Jadi aku itu kena asam lambung udah lama sebenarnya, dari tahun 2020, tepatnya di bulan April. Aku tuh mengalami hal aneh yang seumur-umur baru aku alami. Jadi awal mulanya di pagi hari, habis sarapan, aku itu habis minum herbal gitu ya, kayak jamu-jamuan gitu. Selang 2 jam, aku itu minum kopi. Emang aku itu pecinta kopi, aku bisa minum kopi sehari bisa 2 kali gitu teman-teman. Selang beberapa jam dari minum kopi, aku itu ngerasain keliengan, perut begah, keringat dingin, dan aku itu langsung panik teman-teman. Terus aku juga mengalami ketakutan teman-teman. Ketakutannya itu yang takut banget, beda sama ketakutan biasa. Akhirnya aku dibawa ke dokter, dan saat itu juga dokter mengatakan kalau aku itu lagi kena asam lambung. Asam lambungku itu udah naik banget. Terus disertai juga dengan kecemasan atau anxiety. Jadi buat teman-teman yang belum tahu anxiety itu apa, jadi anxiety itu adalah kecemasan berlebih ya teman-teman. Jadi kecemasannya itu beda sama yang kecemasan biasa gitu. Jadi cemasnya itu yang cemas benar-benar ketakutan. Kecemasan ini bisa mengganggu aktivitas kita, bisa mengganggu tidur kita, bisa mengganggu semua aktivitas kita teman-teman. Bagi orang yang belum pernah mengalami hal seperti ini, mungkin mereka itu nggak percaya ya, kok ada sih, emang ada penyakit yang seperti itu gitu. Tapi aku itu mengalaminya sendiri teman-teman. Betapa menyiksa dan nggak enaknya anxiety itu. Bahkan kita itu sampai takut tentang kematian teman-teman. Karena sensasinya itu nggak cukup sampai di situ aja teman-teman. Jadi karena mungkin asam lambungnya itu udah terlalu naik ke atas. Di dunia kedokteran mungkin lebih dikenal dengan nama GERD ya teman-teman. Pokoknya 1000 sensasi yang kita rasain waktu itu teman-teman. Sampai aku itu ketakutan kalau ditinggal pergi sama suami kerja. Jadi selama 3 hari suami aku itu nggak boleh kerja, jadi harus nemenin aku karena aku sangat ketakutan sendirian teman-teman. Sampai akhirnya pada suatu hari aku itu menemukan sebuah video Kang Imat ya. Jadi dia itu sama persis apa yang aku rasain, dan di situ tuh ternyata beribu-ribu orang mengalami hal seperti aku ini. Jadi di situ aku coba untuk mempelajari lebih dalam gitu tentang apa sih obatnya, gimana sih cara menanganinya gitu ya. Dan dari situ aku ambil kesimpulan teman-teman, untuk menyembuhkan penyakitku ini selain kita menerapkan 3P, maka obat yang paling ampuh, paling mujarab itu sebenarnya ada pada diri kita sendiri teman-teman. Jadi mungkin selama ini aku itu kurang bersyukur, aku itu kurang mendekatkan diri sama yang kuasa gitu ya. Jadi mungkin Allah itu ingin menegur kita lewat penyakit ini gitu. Jadi buat kalian teman-teman yang mungkin pernah mengalami atau saat ini sedang mengalami penyakit seperti aku ini, jadi jangan khawatir sekali teman-teman, penyakit itu bisa sembuh. Apalagi kalau kita itu udah tahu cara mengatasinya saat sensasi itu datang, maka insya Allah akan cepat sembuh teman-teman. Seperti saya, insya Allah 3 hari ini udah sensasinya itu berkurang sekali.
Dan alhamdulillah aku udah mulai beraktivitas lagi. Yang penting tetap jaga pola makannya. Terus pikiran kita itu sebisa mungkin jangan berpikir yang aneh-aneh. Seandainya pun pikiran yang aneh-aneh itu tadi datang, cepat-cepat kita hempaskan ya teman-teman. Jadi, dan yang lebih penting lagi, jangan lupa terus mendekatkan diri sama Tuhan. Buat kalian yang muslim, kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita cepat diberi kesembuhan dari penyakit yang menyiksa ini. Itu tadi sedikit cerita aku ya teman-teman tentang penyakit anxiety itu seperti apa. Buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang mengalami anxiety atau ingin bertanya, karena aku pernah mengalaminya sendiri ya teman-teman. Jadi mungkin kalian ingin bertanya sesuatu, silahkan komen di bawah ya teman-teman. Sebisa mungkin kalau aku bisa jawab akan aku jawab. Oh iya, aku ucapkan terima kasih sekali teman-teman karena dari tadi itu udah menemani aku, mendengarkan curhatanku, menemani aktivitasku ya teman-teman. Terima kasih sekali dan hatiku itu jadi berasa lega gitu ya teman-teman karena ada teman curhat gitu. Gak berasa sekali curhat ngalor ngidul. Ini tuh udah siang hari, Pak suami udah mau pulang istirahat makan. Aku mau masakin dulu buat Pak suami. Jadi hari ini tuh aku mau masak tumis oncom, aku kasih kemangi sama lencak ya teman-teman. Terus nanti aku juga mau nyambelin ikan yang keranjangan gitu, mau disambelin aja itu buat lauk Pak suami sama anak aku ya, karena anak aku itu doyan sambel ikan kayak gitu. Terus kalau dia nanti nggak mau, paling aku goreng telur. Nah, tentunya masih ditemanin wajan legendaris aku ini ya teman-teman. Jadi, ini aku mulai bikin sambal. Nah, aku itu kalau bikin sambal karena anak aku itu ikut makan ya teman-teman. Jadi, ini tuh sambalnya itu cuman cabai merah semua 3 biji. Terus aku kasih bawang putih, bawang merah. Habis itu aku kasih tomat itu agak banyakan. Jadi 1 butir yang gede itu. Dan ini tuh pantangan banget ya teman-teman buat kalian yang asam lambungnya itu lagi naik. Jadi jangan sampai sekali-kali makan yang seperti ini. Saat asam lambung lagi naik, aku itu cuman makan telur rebus sama bening-bening gitu ya teman-teman. Boleh tahu, bening bayam, apa aja yang penting bening-beningan. Nah teman-teman dan mom semuanya, sekian dulu video dari aku kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah setia nonton. Dan jangan lupa bantu aku untuk subscribe, like, dan juga komennya agar channelku ini lebih berkembang ya teman-teman. Jangan lupa